Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights. FJ40 adalah mobil legend 4x4 dari Toyota yang diproduksi tahun 1950. Makanya karena usia yang cukup lama, sudah banyak banget orang yang punya kenangan dengan mobil ini. Jadi banyak yang menjadikan mobil ini sebagai mobil pelangganan atau mobil kesayangan, atau bahkan banyak yang memelihara FJ40 atau hardtop yang dikenal dengan hardtop, walaupun ada versi softtop dan pickupnya, menjadikan FJ40 ini atau hardtop ini sebagai mobil koleksi ya. Bisa jadi dulunya adalah warisan dari orang tuanya, mobil dinas orang tuanya, atau mobil impian sejak kecil karena memang bentuknya yang tidak biasa. Ini adalah mobil berpenggerak 4 roda 4x4 4 wheel drive dengan 2 tuas, yaitu tuas yang satu yang besar adalah tuas untuk transmisi biasa, kemudian gigi biasa, kemudian yang satunya adalah transfer case untuk mengendalikan kopel depan atau 4x4 nya teman-teman. FJ40 itu sebenarnya kalau yang bensin seperti Jambrong ini tidak nyaman-nyaman amat, walaupun memang suaranya lebih lembut atau lebih kedap dibandingkan dengan yang versi diesel atau BJ40, karena ada bau bensin yang walaupun ditutup sedemikian rupa tetap masuk ke dalam kabin. Tetapi nggak tahu kenapa mengendarai FJ40 itu rasanya beda, jadi ada sensasi tersendiri, walaupun sebenarnya juga pengendaliannya nggak gampang karena mobil tinggi, kemudian power steeringnya itu kita pasang sendiri, artinya kadang tidak seproper power steering bawaan mobil. Tetapi mengendarai FJ40 itu tetap rasanya beda karena mobilnya tinggi, kita merasa lebih maco, merasa lebih percaya diri. Itu kita sih, saya dan beberapa orang yang menyukai FJ40, cuma nggak tahu kalau yang memang tidak hobi mungkin rasanya akan beda. Cuman masyarakat umum pun pasti mengakui kalau FJ40 atau hardtop adalah mobil yang tidak biasa, makanya harganya pun sekarang jadi sangat sulit ditebak. Harganya hampir tidak ada polanya, ada yang jual 100 juta, bahkan ada yang jual 500 atau bahkan miliaran. FJ40 dibuat dari tahun 1951 pada saat pecahnya Perang Korea. Waktu itu Amerika meminta untuk dibuatkan Jeep mirip Willys, basisnya berarti sebenarnya FJ40 itu adalah tiruannya Willys yang dibuat oleh Toyota, kemudian dibuatlah oleh Toyota. Kemudian di tahun 1951 diteslah itu mobil untuk naik ke Gunung Fuji dan berhasil sampai atas. Nah, akhirnya waktu itu dipesanlah hardtop itu untuk perang oleh Amerika, sejumlah kalau nggak salah itu kurang lebih 280-an sampai 300 unit. Kembali ke Jambrong ini bermesin bensin dengan kode 2F 4,2 liter atau 4200 sekian cc, dan powernya hanya 135 horsepower. Karena mesinnya masih mesin lama, dia masih pakai karbu dan pakai platina. Kekurangan FJ40 itu material platnya kurang bagus, artinya dia sangat mudah kena karat. Jadi kalau merestorasi mobil ini juga nggak gampang, artinya harus benar-benar tahu bentuk asli, desain asli mobil ini dari lekuk-lekukannya dan sebagainya, karena mobil ini seperti puzzle teman-teman. Itu pintu bisa dilepas, kap mesin bisa dilepas, semuanya bisa dilepas kemudian bisa dirangkai seperti puzzle. Itulah kenapa tidak semua bengkel body repair mau dan bisa mengerjakan FJ40, apalagi bagi penghobi FJ40. Merestorasi mobil ini tidak bisa mempercayakan sepenuhnya kepada orang lain, artinya kita harus benar-benar ngecek bagaimana dia memperbaiki pintunya, bagaimana dia memperbaiki atapnya, karena di tahun yang sudah tidak muda lagi, Jambrong misalkan dia tahun 78, artinya banyak sekali plat yang sudah keropos karena usia, maka dari itu plat harus diganti dengan plat baru. Nah, untuk mengganti dengan plat baru artinya si tukang las itu harus tahu
bentuk-bentuk platnya, karena dia kan nggak cuma plat lempengan yang langsung ditempel, artinya ada lekukannya, ada ukurannya, ada sudutnya yang pas. Jadi nggak boleh asal, karena kalau ketika asal nanti bentuknya jadi nggak terlihat original setelah di finishing pakai cat. Paling sulit restorasi hardtop adalah menata bodi. Dalam hal ini adalah pengelasan. Ini adalah tahap pertama untuk restorasi hardtop. Maka dari itu nih Jambrong kita las dulu, kita perbaiki bodinya, kita tata sampai benar-benar bentuk seperti semula lagi. Setelah itu baru nanti kita masuk ke tahap pengecatan. Tahap pengelasan itu bisa makan waktu antara 1-2 bulan bahkan lebih. Nanti setelah itu kita lihat apakah bodinya ada yang miring atau tidak, apakah butuh dibetulin lagi untuk chassisnya. Nah setelah semuanya sudah oke, baru nanti kita masuk ke tahap selanjutnya. Restorasi umumnya untuk FJ40 itu butuh waktu antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi seperti membangun rumah teman-teman, tidak bisa seperti mengecat mobil baru yang paling butuh waktu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Untuk FJ40 ini butuh ketelitian dan kesabaran yang ekstra dan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, karena dana saya tidak banyak, saya mencoba untuk merestorasi sendiri, yaitu dengan cara mencari tukang las sendiri, kemudian mencari tukang cat sendiri, kemudian berbelanja spare part sendiri. Spare part ori FJ40 di marketplace sudah sangat banyak, bahkan ada beberapa teman yang menjualnya. Tapi ada beberapa spare part yang harus kita beli copotan. Misalkan atap FJ40 ini saya belikan baru copotan, jadi dia bekas punya FJ40 yang lain yang sudah tidak terpakai. Saya beli karena kondisinya sudah tidak bisa diselamatkan. Sebenarnya bisa dibuat pakai fiber, tapi mungkin bentuknya akan tidak seperti orinya. Maka dari itu saya mencari yang ori saja, yang copotan, dengan kisaran harga antara 3,5 sampai 5 juta. Oke teman-teman, kita nantikan lagi untuk progres restorasi hardtop ini di part selanjutnya. Tetap semangat, sehat selalu. Kemudian jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jangan lupa follow Instagram kami WinGarage. Dan kalau ada pertanyaan seputar kendaraan roda 2, karena WinGarage adalah bengkel roda 2, silahkan japri saja. Untuk nomor WhatsAppnya ada di deskripsi saya, Instagramnya juga ada di deskripsi saya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Thank you. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.